Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menerangkan tentang pengembangan dan mengembang sistem. Nama saya Ahmad Alfian dan teman saya Nurul Ahmadur Rifah. Pertama, pengembangan sistem. Pengembangan sistem ialah sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem informasi memotong informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Organisasi bisnis, sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Seperti tabel di bawah ini. Informasi data lingkungan, dari informasi data lingkungan naik sistem informasi pemasaran, produksi, keuangan, informasi SDM, sistem informasi SDI, naik ke sistem informasi eksekutif. Next slide. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras, peranti lunak komputer, spesialis komputer, pengguna fasilitas basis data, dan informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Analisis sistem bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Administrator basic data, tugas data basis administrator terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan jenis web perusahaan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur sentralisasi dan desentralisasi. Seperti yang ada di struktur ini, CIO turun ke manajer pemilihan sistem, manajer operasi, manajer akses data, manajer jaringan. Ada di bawah manajer pengembangan sistem, ada analisis sistem, programmer. Di bawah manajer pemeliharaan sistem, ada analisis sistem dan programmer. Di bawah manajer operasi komputer ada pegawai operator. Manajer administratif data, di bawahnya ada administrasi basis data. Manajer jaringan, di bawahnya ada spesialis jaringan. Selanjutnya, struktur organisasi inovatif, manajemen puncak, turun ke jaringan penentuan visi, CIO, perencanaan strategi, dan turun lagi penyerahan solusi, inovasi nilai, manajemen keuangan, manajemen struktur, penempatan layanan. Seperti yang dari tabel. Selanjutnya, berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputer sendiri, suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir, end user computing. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan, informasi, murahnya peranti keras, 4 peranti lunak siap pakai. Selanjutnya akan diterangkan teman saya, Nurul Ahmadur. Menjelaskan pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Adapun resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang ketiga, hilangnya integritas data. Yang keempat, hilangnya keamanan. Yang kelima, hilangnya kendali keamanan. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Kedua, mempersulit jarak komunikasi. Slide selanjutnya ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keamanan yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi.
ada pengetahuan pengembangan sistem, yaitu jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Yang kedua, keahlian pengembangan sistem. Keahlian ini dapat dipelajari setiap individu, biasanya memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda, yang berasal dari bakat alamiah dan proses pembelajaran yang menyempurnakannya. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Lanjut, slide selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditunjuk oleh sumber daya informasi perusahaan. Pengguna dan spesialis informasi menyimpan pengetahuan dalam bentuk-bentuk yang sebelumnya telah dibahas dalam pengetahuan komputer dan informasi, dasar-dasar bisnis, serta teori pengembangan dan pembuatan model sistem. Otomasi kantor. Penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang yang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajemen. Yang pertama, pengelolaan data, email, fax, dan penanggalan elektronik adalah salah satu contoh-contoh dari pengerjaan dari pergeseran pemecahan masalah administratif ke manajerial. Ada kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting adalah fleksibilitas karyawan dan perusahaan yang diberikan sehingga tugas pribadi dan perusahaan dapat diakomodasi. Yang kedua, hoteling, pemanfaat sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personil kantor. Keuntungan kantor maya, biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan. Keempat, kontribusi sosial. Adapun kerugian kantor maya, yang pertama, moral yang rendah. Kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.